Komunikasi Islam merupakan komunikasi yang dimana dalam komunikasi ini mengajak manusia kepada jalan kebaikan dengan berdasarkan nilai-nilai agama yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Komunikasi Islam ini juga bertujuan untuk membangun suatu perdamaian dan yang dimana tujuan utamanya itu mencari keselamatan di dunia dan di akhirat. Dalam komunikasi Islam banyak sekali yang diajarkan kepada manusia. Nah, apalagi untuk kami mahasiswa yang sedang berada di lingkup pendidikan yang seharusnya dapat menjaga lisan. Nah, untuk saya pribadi, banyak sekali manfaat yang saya rasakan seperti dalam suatu diskusi, pastinya akan ada suatu perdebatan diskusi. Nah, dengan mempelajari komunikasi Islam, saya bisa memilih kata-kata apa saja yang harus saya gunakan agar dapat diterima dengan baik tanpa harus menyinggung perasaan dari teman-teman yang lain. Nah, dengan mempelajari ilmu komunikasi Islam ini juga kita dapat mengontrol suatu diskusi tanpa ada suatu pertengkaran karena perbedaan pendapat. Nah, tidak hanya di lingkup pendidikan, banyak sekali manfaat ketika saya telah mempelajari ilmu komunikasi Islam ini. Ya, misalnya antar keluarga, dan saya banyak sekali mengkoreksi sikap saya kepada orang sekitar saya. Nah, yang dimana mungkin dulunya saya selalu belak-belakan saat berbicara. Nah, dan mungkin saat ini saya lebih memilih kata-kata apa saja yang harus saya gunakan. Dalil Al-Quran yang menjelaskan ilmu komunikasi Islam yaitu tentang perkataan yang baik. Surah Al-Ahzab ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa in taqaytunna fala takhdu'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradu wa qulna qawla ma'rufa. Yang artinya, hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah kaulan ma'rufah atau perkataan yang baik. Hadis yang mengenai komunikasi bukan panasi untuk menyelesaikan berbagai masalah. Nah, dari hadis muttafaqun alaih dari Abi Ayyub bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda, tidak halal bagi seorang muslim tidak damai dengan saudaranya lebih dari 3 malam, yaitu mereka bertemu, lalu yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Tetapi orang yang paling baik di antara mereka keduanya adalah yang memulai memberi salam. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, untuk dalil dari para ulama, nah di sini ada beberapa kitab yang mereka gunakan, yaitu kitab yang pertama itu kitab Ilhiyaul Butin, yang kedua itu Minhaj Al-Qasidin, yang ketiga yaitu Riyadus Shalihin, yang keempat kitab Afat Al-Lisan Fidahu Al-Quran wa Al-Sunnah, yang kelima itu Adab Al-Lisan karya Abu Anas Najib Al-Dabkani. Nah, dari kelima kitab ini yaitu menjelaskan tentang bagaimana seorang harus menjaga lisan terhadap sesama manusia yang lainnya. Nah, dari ilmu komunikasinya sendiri, ada seorang ahli menyatakan bahwa komunikasi ialah proses di mana dua orang atau lebih membentuk kata melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Nah, ini dari para ahli yaitu Everett M. Rogers dan Lawrence Kincaid dalam buku Communication World Toward a New Paradigm for Research pada tahun 1981. Nah, sama halnya dengan komunikasi Islam, pengertian dari komunikasi ini juga mengenai bagaimana seorang itu bertukar pikiran, bertukar informasi. Nah, sama dengan halnya dengan komunikasi Islam, hanya saja yang membedakannya adalah dalam konteks komunikasi dan komunikasi Islamnya sendiri. Nah, yang dimana komunikasi Islam ini melakukan suatu komunikasi dengan menukar informasi dengan berlandaskan dari Al-Quran dan Hadis.
Nah, sedangkan komunikasi ini seperti hal pada umumnya itu seperti seorang melakukan pembicaraan dengan suatu pikiran yang berpikir kritis, hanya saja dalam konteks komunikasi Islam ini berlandaskan dari Al-Quran dan Hadis. Manusia dalam sudut pandang Islam itu merupakan makhluk yang sempurna karena diberikan akal untuk berpikir. Nah, manusia juga diberikan kemampuan atau yang bisa disebut fitrah. Nah, dari kemampuan tersebut, manusia seharusnya berpikir mengenai ilmu komunikasi Islam ini. Nah, ilmu yang mengajarkan bagaimana menjaga komunikasi dengan berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Dan dengan menggunakan akal, maka manusia akan lebih mengerti bagaimana harus menjaga lisan terhadap sesama. Mungkin sama halnya yang terjadi di setiap lingkungan kita, bahkan sudah dapat dikatakan menjadi hal yang lumrah. Nah, yaitu merupakan gosip. Nah, gosip merupakan makanan sehari-hari yang terjadi pada lingkungan di sekitar saya. Nah, bahkan saya juga terkadang menjadi topik dalam gosip itu. Nah, mengatakan sesuatu yang membangkitkan semangat seseorang dengan menceritakan suatu ketidakbenaran hingga membongkar aib seseorang. Tanggapan saya mengenai hal ini sangatlah mengecewakan. Mengapa? Karena Allah telah jelas menerangkan bahwa janganlah kamu makan daging saudaramu sendiri. Nah, dari hal ini kita itu sudah diberikan arahan bahwa janganlah mengumbar aib seseorang, seperti itu. Nah, tapi manusia tidak mau mengerti akan perintah tersebut. Nah, ilmu komunikasi Islam ini menerangkan bahwa untuk selalu menjaga lisan, jujur, dan amanah, dan lain-lainnya. Sangat amat disayangkan ketika manusia tidak menggunakan kemampuan yang telah Allah berikan, yaitu kemampuan berpikir secara kritis.